Bankedes harus terdistribusi secara merata. DPRD dukung aplikasi Dolan Banyumas. Persentase masih tinggi, BPRPKK Wonogiri harus tekan kredit macet. Hemat listrik, peternak itik Margadana Tegal gunakan panel surya. Tangani bencana, BPBD Kota Tegal kekurangan personil. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Raf dan Rajo. Dan saya Serlambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap Bankedes dari pemerintah provinsi tetap fokus dalam pembangunan desa. Komisi A DPRD Provinsi Jateng berharap bantuan keuangan desa atau Bankedes dari pemerintah provinsi tetap fokus untuk pembangunan desa. Penegasan itu disampaikan anggota Komisi A Muhammad Yunus saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Wonogiri baru-baru ini. Sebagai informasi, dalam pemberian bantuan digunakan dua skema. Yang pertama skema prestasi untuk BUMDes berkembang dengan baik, dan kedua dengan skema regulasi untuk menciptakan peluang BUMDes bekerja sama dengan pihak ketiga. Senada, anggota Komisi A lainnya Sunarno mengatakan penyaluran Bankedes dan pengelolaan BUMDes selama ini diapresiasi. Menurut dia, bantuannya sudah terdistribusi dengan baik. Mendengarnya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Wonogiri Antonius Purnama Adi mengakui permasalahan yang ada di lapangan yakni terkendala menggali potensi untuk dijadikan sebagai unit usaha, khususnya di daerah yang tidak memiliki sumber daya alam. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mengaku apresiatif dengan aplikasi Dolan Banyumas karena mampu mendorong masuknya pendapatan daerah. Pasca pandemi COVID-19, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata atau Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas melakukan terobosan dengan mempromosikan pariwisata lewat aplikasi Dolan Banyumas yang baru diluncurkan pada tahun lalu. Tentunya hal itu menjadi cara menarik minat masyarakat Jawa Tengah untuk menyambangi berbagai wisata yang ada di Kabupaten Banyumas, baik wisata alam maupun budaya, termasuk wisata kuliner. Melihat terobosan itu, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mengaku apresiatif karena langkah itu juga mampu mendorong masuknya pendapatan daerah. Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi B Sri Maryuni menyambut hangat adanya program tersebut, terlebih adanya desa wisata yang bisa mendorong sektor perekonomian masyarakat. Menanggapinya, Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas Edi Purbowo mengaku pihaknya kini sangat terbantu dengan adanya aplikasi Dolan Banyumas yang diinisiasi oleh pelajar praktek kerja lapangan atau PKL. Karena dorongan di bidang teknologi informasi tersebut bisa menjaring seluruh tempat wisata di Kabupaten Banyumas termasuk wisata kulinernya. Soal pengembangan desa wisata, pihaknya juga mengaku terus menerapkan syarat khusus pengajuan embrio desa wisata. Karena jika terlalu banyak maka sulit mendatangkan wisatawan termasuk penduduk lokal. Angka kredit macet di BPRPKK Wonogiri masih tergolong tinggi, yakni sekitar 14,16%. Dalam rangka monitoring perkembangan dan pengelolaan PT BPRPKK Wonogiri pada Kamis 18 Agustus 2022, Komisi C DPRD Jateng mendapatkan data bahwa angka non-performing loans atau NPL atau kredit macet di BPRPKK Wonogiri masih tergolong tinggi, yakni sekitar 14,16%. Meski begitu, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah tetap mengapresiasi kinerja pihak manajemen yang mampu mengumpulkan aset yang cukup tinggi. Dalam hal ini, Derajat Aditya selaku Direktur Operasional PT BPRPKK Jateng Persoroda menjelaskan, rasio NPL di BPRPKK Jateng terhitung masih tinggi. Secara year on year, NPL pada Juni 2021 di posisi 13,89%, sedangkan angka NPL pada Juni 2022 justru naik 14,16%. Untuk tren aset, Dirut PT BPRPKK Wonogiri Persoroda, Sarti menjelaskan pada triwulan kedua tahun 2022 cenderung menurun. Pada Juni 2022 turun 0,87% atau 43,34 miliar rupiah dibanding Maret 2022. Namun demikian aset tumbuh 5,84% senilai 135,27 miliar rupiah secara year on year. Sementara proteksi kontribusi PAD dalam bentuk dividen ke pemegang saham pada 2024 sejumlah 30,7 miliar rupiah dengan syarat sesuai proyeksi modal. Rinciannya yang disetor ke Pemprov Jateng 50,55% atau senilai 1,55 miliar rupiah dan Pemkab 49,45% atau senilai 1,52 miliar rupiah.
Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau pemasangan panel surya di Desa Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Hemat listrik, peternak itik Margadana Tegal gunakan panel surya. Warga Desa Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal kini bisa menikmati aliran listrik yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Bantuan panel listrik itu berasal dari pemerintah provinsi untuk diberikan kepada kelompok tani ternak itik Berkah Abadi. Dalam pemberian bantuan panel tersebut ada 2 panel yang dipasang. Selain untuk peternak, 1 titik panel dipasang di bagian timur untuk keperluan air warga sekitar. Ukuran panel tersebut 4x290 dengan daya 1300 kWh. PLTS beroperasi selama 12 jam mulai jam 6 pagi hingga jam 6 sore dan di atas waktu tersebut digunakan listrik meteran biasa. Rajum selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Berkah Abadi mengaku dengan adanya PLTS pengeluaran listrik pada kelompok tani ternak itik Berkah Abadi menurun hingga 50% setiap bulannya. Menanggapinya, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri menyampaikan pihaknya tengah memantau bantuan PLTS di seluruh daerah Provinsi Jawa Tengah. PLTS tersebut dipilih bukan tanpa alasan karena hampir seluruh wilayah di Jawa Tengah memiliki peluang penyinaran matahari yang berpotensial untuk dimanfaatkan. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso menambahkan, kelebihan pembangkit listrik tenaga surya adalah tidak merusak lingkungan, mengurangi dampak globalisasi, dan tidak akan habis meski digunakan terus-menerus. Kekurangan personil menjadi kendala yang selama ini dihadapi BPBD Kota Tegal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tegal saat ini membutuhkan perhatian. Pasalnya, organisasi pemerintah daerah atau OPD tersebut memiliki tanggung jawab yang cukup berat. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanakan tugasnya. Beberapa kendala yakni kurangnya sumber daya manusia atau SDM dan anggaran yang direfocusing untuk penanganan COVID-19. Demikian dikemukakan Kepala Pelaksana Harian atau Kalakhar BPBD Kota Tegal Muhammad Mabrur saat berdiskusi dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini. Mendengarnya, Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami BPBD Kota Tegal itu. Pihaknya akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Gubernur dengan harapan kepala daerah dapat memahami permasalahan yang dialami OPD yang menangani bencana di daerah kabupaten kota. Senada, Kalakhar BPBD Jateng Bergas C Penanggungan juga mendukung langkah yang diambil Komisi E. Berkas juga menambahkan solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai kurangnya SDM yakni dengan merekrut relawan dari organisasi masyarakat dan menyumbang iuran kas organisasi tersebut sehingga SDM dapat terpenuhi dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Saya Rafdan Rarjo. Dan saya Esther Lambang. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.